Di video kali ini, kita akan meneruskan video sebelumnya, yang mana Tang San dan Hulena telah berhasil masuk ke jalan neraka. Mereka sempat tidak sadarkan diri beberapa saat. Kemudian mereka kembali bangkit dan melihat sekelilingnya. Mereka melihat tepat di bawah mereka ada sebuah kawah Huang Kuanlo. Melihat semua itu, mereka berpikiran bahwa sebenarnya jalan neraka adalah inti dan sumber energi ibu kota pembunuh. Karena semua kekuatan jiwa orang-orang yang mati selama ribuan tahun berkumpul di sana. Kemudian Tang San memberikan tali kepada Hulena agar mereka tidak terpisah dan berjalan di jembatan bagian atas. Tang San memilih itu karena jembatan bagian bawah udaranya sangat beracun. Mereka pun mulai berjalan menyeberangi jembatan. Semakin mereka berjalan lebih jauh, semakin terasa panas karena itulah rintangan jalan neraka. Mereka terus berjalan. Dan Tang San melihat beberapa mayat di depan mereka. Tang San mendatanginya dan memeriksa tulisan yang berada di sampingnya. Itu bertulisan, "Kau menyakitiku." Sepertinya mereka pernah bekerja sama, masuk ke jalan neraka, namun tidak saling mempercayai dan saling menjatuhkan. Setelah itu, sekelompok kelelawar mengelilingi mereka, dan suara itu membuat Hulena kehilangan kendali aura pembunuhnya dan mencoba menyerang Tang San. Tang San menangkap tangannya dan mengeluarkan bidang kumput biru perak. Bidang kumput biru perak itu menyadarkan Hulena dan menekan kekuatan lawan. Bidang itu didapatkan Tang San ketika dia diangkat menjadi kaisar rumput biru perak. Saat menggunakan bidang, kekuatan mental Tang San bertambah kuat dan bisa menggunakan senjata rahasia lebih efektif. Serangan Tang San membuat kelelawar mundur dan Tang San terus maju berjalan ke depan. Tetapi itu tidak bertahan lama. Monster yang lebih besar datang dan menyerang mereka. Hulena kemudian mengeluarkan kekuatan tulang rohnya dan membuat monster naga berkepala 3 itu sedikit mundur. Kemudian Tang San mengeluarkan bidangnya untuk melemahkan kekuatan naga itu dan melempar Hulena ke arah naga itu untuk melakukan serangan. Namun naga itu menghindarinya dan balik menyerang, sehingga menghancurkan jembatan dan membuat mereka terjatuh. Tang San kemudian melempar Hulena ke atas, dan Hulena menggunakan kemampuannya, menjeratkan ekornya ke sebuah bangunan. Mereka harus menghabisi naga itu dengan cepat, sebelum naga itu menghancurkan semua jalan mereka. Mereka bekerja sama, Tang San akan menyerang naga itu, dan Hulena akan menarik Tang San jika naga itu menyerang. Tang San mencoba mencari inti dari naga itu agar tidak kembali beregenerasi, mulai dari mata, mulut hingga sayapnya. Kemudian Tang San menggunakan kemampuan tulang roh kebijaksanaannya dan mendapatkan cara agar menghabisi naga itu. Caranya adalah menghancurkan 3 kepalanya sekaligus. Tang San memadukan senjata tersembunyinya, kekuatan matanya, dan palu secara bersamaan dan menghancurkan ke-3 kepalanya sekaligus. Alhasil, naga itu berhasil dikalahkan. Mereka pun kemudian beristirahat untuk memulihkan kekuatan mereka. Karena jalan neraka memiliki 3 rintangan, dan mereka telah berhasil melewati 1 rintangan. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Semakin ke depan, suhu udara semakin panas, membuat Hulena meminta beristirahat lagi. Mengatasi itu, Tang San mengeluarkan bidangnya, membuat suhu udara menurun. Tak lama sesudah itu, seekor ular muncul dari kawah Huang Kuanlo dan mencoba menerkam mereka. Untungnya reaksi Tang San cepat, melemparkan Hulena dan menyangga ular itu dengan palunya. Namun itu tidak bertahan lama. Setelah berhasil menyingkirkan palu Tang San, ular itu kemudian menyemburkan kabut beracun. Namun Tang San berhasil menangkalnya dengan menyemburkan anggur yang dicampur api. Melihat ciri-ciri ular itu, Tang San menebak ular itu adalah binatang kuno. Dan untuk menghabisinya, harus menghancurkan ke-9 intinya. Tang San kemudian menggunakan teknik palu kekacauannya, menciptakan angin dan menahan ular itu. Sedangkan Hulena menyerangnya. Sayangnya, sisik ular itu terlalu keras. Serangan Hulena tidak berdampak apapun. Tang San kemudian membantunya menyerang. Dan serangan Tang San berhasil menghancurkan sisik ular itu, membuat Hulena dapat menyerang kembali dan berhasil menghancurkan 2 inti ular itu.
Hilangnya dua inti ular itu membuat keseimbangan ular itu menurun, dan Tang San bersama Hulena bekerja sama menghancurkan sisanya. Saat tersisa 3 inti, ular itu mengumpulkan kekuatannya, membuat tekanan yang begitu kuat, dan ingin meledakkan diri. Tentu saja Tang San tidak tinggal diam. Dia menyerang energi ular itu sekuat tenaga, menggunakan teknik jubah kekacauan dan berhasil mengalahkan ular itu. Tang San juga mendapatkan Naidan dari ular itu. Naidan berguna untuk menahan racun, terlebih lagi racun ular. Hulena kemudian mendatangi Tang San. Namun Tang San hampir menyerangnya karena pengaruh aura pembunuh. Tetapi karena bidang Tang San, ia dapat menahannya. Setelah itu, tempat itu mulai runtuh, dan mereka berlari mencari jalan keluar. Saat mereka berlari, Hulena terpengaruh aura pembunuh dan melihat bayangan Tang San. Kemudian mencoba menyerangnya. Tang San berhasil menghindar, namun Hulena terjatuh. Tang San menyelamatkannya dan membuat Hulena pingsan agar mudah membawanya keluar. Rupanya rintangan yang ketiga adalah mengontrol aura pembunuh. Kemudian Tang San mengangkat Hulena dan melompati kawah Huang Kuanlu menggunakan rumput biru perak dan cakar terbang. Setelah keluar dari situ, Tang San tidak sadarkan diri. Dan di alam bawah sadarnya, ia mendapatkan ranah pembunuh. Kemudian Tang San bangun dan mencoba ranah pembunuhnya. Ranah pembunuhnya pun berbenturan dengan Hulena yang datang menghampiri Tang San. Hulena menemui Tang San untuk berterima kasih dan memberikan sebuah jeruk. Kemudian sesudah itu, Tang San pergi menemui ayahnya yang sedang menunggunya. Di sisi lain, Krisan dan Ghost dulu menjemput Hulena di ibu kota pembunuh. Kembali ke Tang San, Tang Hao membawa Tang San ke suatu tempat. Dan di perjalanan, semua orang yang melihat Tang San pangling dengan ketampanannya. Namun Tang Hao menyuruh untuk tidak menghiraukannya. Tang San kemudian menanyakan kapan dia diberitahu tentang rahasia masa lalu ayahnya. Tang Hao menjawab Tang San masih belum memenuhi syarat. Kemudian mereka sampai ke sebuah tempat bernama Pavilion Bulan. Mereka mencoba masuk, namun dihalangi para penjaga karena melihat pakaian mereka yang acak-acakan. Tang San mengeluarkan tekanannya dan membuat penjaga itu menyingkir, tidak berani berbuat apa-apa. Tang Hao kemudian meminta untuk memanggilkan Yue Ha untuk bertemu dengannya. Namun yang datang adalah bawahannya yang bernama Tuan Aude dan beberapa murid. Mereka mencoba mengusir Tang San dan Tang Hao karena Pavilion Bulan hanya menerima bangsawan. Dua orang murid maju untuk memaksa Tang Hao keluar. Namun Tang San menghalanginya dan mematahkan tangan mereka. Tuan Aude marah dan menggunakan Martial Soul-nya. Martial Soul-nya adalah tipe tanaman, rotan raja hantu, dan menyerang Tang San. Sayangnya Tang San adalah kaisar rumput biru perak. Hanya dengan auranya dapat menahan serangan itu. Kemudian Tang San mengeluarkan ranah pembunuhnya, membuat Pavilion Bulan membeku. Tang San yang terpengaruh niat pembunuh hampir saja menghabisi Aude dengan kemampuannya. Namun sebuah suara terdengar. Itu menghilangkan efek beku dari ranah pembunuh Tang San. Tang San sempat mengira itu musuh, namun Tang Hao menyuruh untuk diam dan merasakan suara itu. Siapa yang didatangi Tang Hao dan apa yang akan terjadi? Kita tunggu video selanjutnya.